Halo semuanya, ketemu lagi. Nih video lanjutan kita mau ngebahas atau nge-review Smart TV dari Realme. Kalau kemarin di video sebelumnya yang di unboxing sama bini gua juga nggak ngerti itu viewsnya kenapa banyak banget. Pada komen rata-rata tuh karena ada bini gua yakin nggak karena ada bini gua sih, itu anomali serius. Baru kali ini juga ngalamin viewsnya tuh tahu-tahu 400 ribuan apa kalau nggak salah sekarang, asli. Ya, bisa dibilang ini adalah Smart TV pertama dari Realme sebagai pelengkap device lainnya yang udah kita tahu lah ya, kayak smartphone, TWS, ataupun ya smart wearable-nya mereka. Pas kemarin unboxing mungkin kurang jelas ya gimana tuh isi-isinya, ada apaan aja. Terlebih pas bini gue bilang kabel pelangi, maksudnya tuh ya ini, sambungan kabel AV yang ujungnya itu 3,5 mm jack. Terus ada dua kaki buat TV-nya, kertas-kertas tuh kayak petunjuk pemakaian, kartu garansi, cara masang kakinya, quick start guide, terus ada juga remote-nya yang udah dapat baterai di dalamnya. Remote-nya tuh punya bentuk kayak gini, ada list kuning di lingkarannya dan punya 17 tombol totalnya, termasuk Netflix, YouTube, dan Prime Video. Remote-nya juga ada voice command ya, jadi kita ya nggak perlu capek-capek buat ngetik lah. Oke, lanjut lagi ngomongin soal port di Realme Smart TV ini lumayan lengkap bisa gue bilang. Di sebelah kanan TV-nya nih ya, kalau kita ngeliatnya dari belakang, ini tuh ada jack audio 3,5 mm, terus ada USB port, ada juga AV input pakai kabel yang tadi tuh, terus ada digital audio out, antena input, sama ada HDMI yang pertama. Lanjut lagi di sebelah bawah TV-nya juga masih ada port-port lainnya, ada buat LAN, HDMI ada 2 dan 3, serta ada USB port lagi. Di belakangnya juga ada 4 lubang buat baut kalau teman-teman mau pasang bracket buat TV-nya. Realme Smart TV ini yang gue bahas punya spek singkat kayak gini ya. Layarnya tuh 43 inci, panelnya LED, resolusi Full HD 1920x1080p. Prosesornya tuh pakai MediaTek ARM Cortex A53, RAM-nya dapat 1 GB dan internal storage-nya 8 GB. Listriknya ini 74 watt dan speakernya tuh ada 4 totalnya di kanan sama di kiri bawah. Nah guys, gue mau cerita juga, pas awal-awal nyalain TV-nya tuh gue sempat bingung sih ngoperasiinnya. Soalnya biasanya kan kalau remote Smart TV itu ya biasanya modelan Bluetooth ya. Apalagi juga ini bentuknya kecil kayak gini. Dan pantesan aja, waktu itu tuh gue nggak bisa ngoperasiin sambil tangan gue kemana-mana gitu misalkan ya. Tapi pas gue pencet tombol logo Google Assistant-nya ini, ternyata disuruh sinkron gitu sih remote sama TV-nya. Dan ternyata bisa juga pakai modelan Bluetooth. Ya soalnya kirain gue modelan remote-nya juga kayak old school. Soalnya kalau teman-teman lihat di sini kayak ada tuh, kayak ada kaca infrared gitu sih. Oke, lanjut. Pertama pas ngelihat TV-nya nyala, ini tuh nggak bohong ya guys, kalau bezelnya tuh tipis. Atas, kiri, kanan asik banget pokoknya ngelihatnya. Tapi kalau yang bawah ya nggak setipis yang lain, cuma ya emang wajarnya TV tuh emang begini ya, dan menurut gua nggak masalah. Bagian kaki sama bezel bawahnya ini tuh kayak ada aksen brush metal garis-garis horizontal gitu sih. Jadi kayak nggak monoton aja TV-nya, nggak polosan hitam gitu aja loh. Di tengah bawah tuh ada logo Realme dan di bawahnya persis ada lampu LED juga sama ada tombol on off aja. Jadi kalau teman-teman pengen matiin TV-nya dan ya mungkin lupa naruh remote-nya, ya bisa dipencet kayak gini sih. Oh ya, ngomong-ngomong ini TV juga responnya cepet deh. Lihat sendiri nih guys. Buat displaynya sendiri, si Realme tuh ngebawa teknologi Chroma Boost Picture Engine, jadi sama kayak di HP-HP-nya ya, ke TV ini. Dan jadinya tuh gambar yang dihasilin makin cakep. Warna kontrasnya juga asik aja sih, gua ngeliatnya nggak ada masalah. Sama ada settingannya juga sih di bagian picture mode ya, dengan berbagai preset yang disediain. Dan bisa juga di custom sesuai selera teman-teman. Speakernya tuh kita dikasih 2 pasang ya, dengan 1 speaker full range dan 1 tweeter sebagai pendampingnya. Nah, kalau teman-teman ngerti soal audio, di speknya sih ada tulisan daya speakernya itu total 24 watt. Dan pokoknya kalau di visualinnya susah sih buat gue ya. Intinya speakernya tuh bisa ngehandle suara bass sama treble tuh seimbang. Nggak bassnya yang kalah ataupun nggak bassnya yang malah lebih dominan. Gitu-gitu deh pokoknya. Mesti dengerin sendiri sih emang. So までだよ。この子は渡さない。邪魔しないでよ。すげえ。
あざっすばあちゃんめちゃくちゃ強かったんすね。腐っても元魔法騎士団グレンの名標テレジアター私のことよ。 Konektivitas Smart TV ini juga pakai WiFi dan bisa juga kok pakai kabel LAN, kan tadi udah ditunjukin juga portnya ya. Pernah ada juga yang nanya ke gua kalau Smart TV gini tuh bisa nggak sih pakai tethering HP? Jawabannya di Realme Smart TV ini bisa. Ya intinya kan pakai WiFi ya. Terus pertanyaan yang sering ditanyain juga kalau Smart TV ini tuh bisa nangkep sinyal pakai antena atau sinyal analog digital kayak gitu-gitu nggak sih? Jawabannya buat di Realme Smart TV ini bisa guys. Nih gue tunjukin ya, gue pakai antena indoor aja nih. Caranya tuh begini. Pertama dari home sini masuk aja ke setting. Terus pilih channel, terus bisa dilihat juga nih ada opsi kedua. Teman-teman mau searchnya itu bisa pakai antena ataupun pakai kabel. Di sini gue pilihnya pakai antena aja. Lanjut klik lagi channelnya. Terus ya udah deh, habis itu ya klik aja channel scan dan tungguin. Aku mau nyobain kuahnya dulu, Gilang. Bismillahirrahmanirrahim. Menjaga kesegaran sepanjang hari melawan bakteri penyebab bau badan. Pakai Favorit adalah tempat jajan atau tempat kuliner dan tentu saja di kawasan Bandung. Dan hidup sehat dengan YOLO Zero Gravity Chair. Artinya jangan lupa tentu di rumah dan kau Banget bercampur menjadi satu. Orang itu karena yang Ya segampang itu sih dan nggak perlu lagi pakai WiFi habis itu kalau teman-teman mau nonton. Nah mau nambahin juga kalau Realme Smart TV ini juga udah built-in Chromecast. Jadi teman-teman bisa nge-cast HP teman-teman itu langsung ke TV-nya. Oke bisa disimpulin ya kalau TV ini tuh gua ngelihatnya ada beberapa kelebihan utama sih yang bisa jadi bahan pertimbangan buat teman-teman ngebelinya atau enggak. Yang pertama ini karena bezelnya itu tipis. Kedua, displaynya tuh ya bagus karena ada teknologi Chroma Boost-nya yang tadi udah kita bahas. Dan yang terakhir adalah soal speakernya. Menurut gua tuh kece, menurut kuping gua ya. Nah, paling yang jadi pertimbangan adalah masa guna pakainya nih. Kita sama-sama tahu kalau ini adalah Smart TV pertama dari Realme. Dan umurnya tuh tahan lama atau enggak ya jujur gua sendiri ya belum bisa jawab. Karena ya mesti dipakai dulu beberapa tahun ke depan kan ini TV-nya nih. Tapi ya karena garansinya ini juga ada, menurut gue ya nggak ada salahnya sih kalau teman-teman pengen nyobain Smart TV dari Realme ini. Nah soal harga buat yang ukuran 43 inci ini katanya ada di kisaran 3 juta lebih sedikit. Sedangkan kalau yang 32 inci harganya ada di kisaran 2 juta lebih sedikit. Nah lebihan sedikitnya itu berapa? Teman-teman cek aja di deskripsi di bawah. Sekalian link pembeliannya gue kasih. Yaudah siap, paling segini aja review dari gue untuk Realme Smart TV yang 43 inci. Buat update selanjutnya nanti TV-nya ada gimana paling ya cepatnya gue update di Instagram sih. Jadi pastiin aja teman-teman follow kalau mau ya, gue nggak maksa. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala ya. Gue Asa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.